Halo semua, pada pagi ini kita bakal sharing-sharing nih tentang apa sih, Gat? Nah, hari ini kita mau sharing tentang pengelolaan resiko bisnis PT Jasara Harja untuk tetap menyantuni korban kecelakaan lalu lintas sebagai wujud kehadiran negara, Menar. Wah, kayaknya menarik banget nih ya, Gat ya. Teman-teman mungkin penasaran nih ya kita tentang ngebahas topik apa, tapi sebelum kita lebih lanjut, kita kalau kata orang tuh tak kenal sama kata sayang ya. Jadi kita kenalan diri dulu nih. Nama saya Minar Lydia dan rekan saya Nama saya Agatha Pamungkas. dan narasumber kita nih yang paling kece, Bapak Dr. Haryo SESH MH QRGP. Halo Pak, mungkin boleh dong disapu penontonnya. Halo semuanya. Oke, jadi teman-teman, Pak Haryo ini adalah Kepala Divisi Manajemen Resiko PT Jasara Harja dan memiliki riwayat pendidikannya S3 yaitu Doktor Hukum Universitas Brawijaya, S2 Magister Hukum, S1 Sarjana Hukum, S1 Sarjana Ekonomi Manajemen, dan memiliki Certified Professional Coach, Coaching Indonesia Professional Coach, dan Qualified Risk Governance Profesional Tata Kelola Risiko Berkualifikasi, dan Asesor Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Pelayanan Jasara Harja. Dan riwayat jabatannya pada tahun 2016 Kepala Jasara Harja Cabang Kepulauan Riau, 2017 Kepala Jasara Harja Cabang Sulawesi Utara, 2017 Kepala Jasara Harja Cabang Papua, 2018 Kepala Jasara Harja Cabang Banten, 2019 Kepala Jasara Harja Cabang Utama Jawa Tengah, 2020 Kepala Divisi Pelayanan, dan 2022 pada saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Manajemen Resiko. Oke, kayaknya udah kenal nih ya penonton dengan narasumber kita. Kalau kayak gitu bisa dilanjut kali ya pembahasan kita. Oke, betul. Menar. Oke, Agatha, gimana nih sekarang? Sebelumnya, selamat pagi Pak, apa kabar? Pagi semuanya. Ya. Sehat selalu ya. Iya, Bapak oke. sehat. Sebelum kita tanya-tanya nih Pak Haryo tentang lebih dalam tentang Jasara Harja, boleh nggak kita kenalan dulu apa sih itu Jasara Harja gitu Pak? Iya, Jasara Harja itu sebenarnya melekat pada kita semua ya, semua masyarakat Indonesia. Jadi kalau Agatha sama Menar punya kendaraan bermotor, pasti setiap tahun itu harus melakukan perpanjangan surat-surat kendaraan. Di mana Kak perpanjang surat-surat kendaraannya? Di Samsat. kantor Samsat, betul ya? Ya, betul. Nah, ketika memperpanjang kendaraan di kantor Samsat, itu ada yang namanya sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Di samping ada namanya pajak kendaraan bermotor yang dibayar bagi semua pemilik kendaraan bermotor. Betul nggak? Ya, Iya. Tahu kan ya? Tahu. Nah, sekarang masing-masing pembayaran dari masyarakat pemilik kendaraan bermotor itu ada fungsinya. Kalau pajak kendaraan bermotor itu adalah untuk membayar pajak bagi negara, ya. Nah, dana itu pastinya oleh negara akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, untuk buat jalan, buat sekolah, rumah sakit dan sebagainya, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua yang dibayar oleh masyarakat atau pemilik kendaraan bermotor namanya SPDKLJ, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lintas Jalan. Nah, sumbangan wajib dana kecelakaan lintas jalan itu yang dibayar oleh para pemilik kendaraan bermotor itu diserahkan ke Jasara Harja ini untuk dikelola oleh Jasara Harja. Apabila ada masyarakat yang terkena musibah ditabrak oleh kendaraan bermotor, maka dana itulah yang digunakan untuk menyantuni korban tersebut jika luka-luka, dan kalau misalnya nih mohon maaf sampai meninggal dunia, maka santunannya diberikan kepada ahli warisnya. Nah, kemudian yang kedua, mungkin Menar sama Agatha juga pernah kan naik angkutan umum? Iya. Apa misalnya? Ojek. Kereta? Kereta, terus pesawat udara, apalagi kapal laut pernah? Iya. Ya. Ya, jadi pada saat membeli ongkos angkut, misalnya naik pesawat Jakarta Medan, misalnya kan 1 juta lebih ya, Ya. maka di dalamnya itu ada Jasara Harjanya, namanya iuran wajib. Iuran wajib. Nah, itu dibayar oleh para penumpang angkutan umum. Jadi ketika ada musibah, maka iuran wajib itulah yang digunakan untuk menyantuni. Tapi tentunya kita sepakat di sini nggak kepengen terjadi musibah, gitu ya. Nah, itulah Jasara Harja. Jadi Jasara Harja itu boleh dibilang sebagai badan usaha milik negara yang memiliki fungsi memberikan jaminan ya bagi masyarakat yang mengalami musibah kecelakaan di angkutan umum dan kecelakaan lalu lintas jalan. Oke. Gitu. Kalau boleh tahu itu Pak, iuran wajib pada transportasi atau tiket-tiket transportasi umum itu berapa besar sih? Nah, pertanyaannya berapa sih besaran iuran wajib yang dibayar oleh masyarakat ya kepada Jasara Harja ya?
mungkin Agatha sama Menar akan kaget angkanya. Dan mungkin seumur hidupmu belum pernah melihat duit itu juga ya. Berarti kayaknya besar nih ya Pak. Apa perkiraannya besar ya? Nah, saya mau bilang ini, untuk penumpang angkutan umum seperti bus yang keluar kota, itu iuran wajib jasa rajanya itu hanya Rp60 Untuk satu orang. satu orang. Pernah lihat nggak duit Rp60? Mungkin kita udah lupa ya duit Rp60 ataupun Rp100 mungkin kita nggak pernah pegang ya. Ya, Yang kita pegang itu minimal berapa uangnya? 500, Yang 1000. di dompet itu yang paling kecil berapa? 100 mungkin. 100.000. Iya. Duit Rp50 udah nggak ada di dompet ya. Iya. Gitu ya. Nah, itulah jasa harja itu masih mengutip Rp60. Berarti murah banget apa murah sekali? Sangat-sangat murah Banget sekali. dan sekali lagi ya. Ya, jadi kenapa seperti itu? Karena memang negara itu memberikan membebankan kepada masyarakat rakyat itu yang paling murah sekali. Tapi manfaatnya itu bisa dirasakan. Nah, santunan yang diberikan jasa raja saat ini kepada korban kecelakaan lalu lintas, kita juga semua nggak mau ya jadi korbannya. Ya. Tapi pemerintah sudah menyediakan dana ini dari yang iuran tadi Rp60 untuk yang penumpang bus tadi ya. Itu kalau mengalami musibah dan mengakibatkan meninggal dunia santunannya 50 juta. Kalau luka-luka itu sampai maksimal 20 juta. Gitu ya. Nah, bagaimana untuk yang kereta api? Nah, kereta api Jakarta Semarang itu Jakarta Bandung deh ya. Jakarta Bandung itu sekitar 150.000 kalau yang kelas eksekutif. Kalau kelas ekonomi sekitar 100. Nah, untuk yang kereta api itu hanya dikutip satu penumpang Rp120. Pertanyaan saya, ada nggak di dompet Agatha sama Menar ini Rp120? Nggak ada sih. Nah, jadi itulah yang dibayarkan masyarakat. Contohnya itu, ya. Jadi sangat murah. Nah, bagaimana untuk yang sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan yang dibayar di Samsat? Itu 1 tahun itu hanya Rp35.000. Ya, itu untuk setahun. Ya, jadi seperti itulah. Jadi tarif yang diatur oleh pemerintah itu sangat-sangat murah, tapi memberikan manfaat yang relatif cukup ya buat para korban kecelakaan lalu lintas jalan. Oh, berarti secara nggak langsung apa yang sudah disampaikan Bapak narasumber kita sudah menjelaskan seberapa pentingnya PT Jasara Harja ini di kalangan masyarakat ya teman-teman. Iya, betul. Berarti kalau tentang bagaimana sih masyarakat Indonesia tuh merasakan dampaknya tuh Pak dari manfaat dari PT Jasara Harja ini, kebermanfaatannya? Ya pastinya kalau kita nggak kepengen dapat jasa raja kan ya. Iya. Karena kan kalau dapat jasa raja kan harus kena musibah dulu. Iya. Kan? Kita nggak kepengen. Tetapi kalaupun musibah itu datang, tetap harus ada yang nolong. Iya, Gitu kan. Nah pertanyaannya kan sampai sejauh mana gitu ya. Jadi gini, dari data demografi di jasa raja itu, korban kebanyakan laki-laki. Kemudian mereka adalah pencari nafkah. Gitu ya. Kemudian usia mereka di usia 15 sampai usia 48 tahun. Jadi artinya mereka adalah usia produktif. Nah, laki-laki usia produktif. Pastinya orang kelompok ini adalah kelompok pencari nafkah dong. Gitu ya. Nah, ketika mereka menjadi korban, kemudian mengalami musibah kecelakaan, apa yang terjadi? Si keluarga yang ditinggalkan pastinya akan terganggu dari sisi ekonominya. Betul ya? Kalau misalkan dia meninggal, berarti dia meninggalkan istri, meninggalkan anak. Mungkin kalau seorang ayah yang meninggal di usia 40-an, ya, 40-30 tahun, pastinya anaknya masih kecil dong. Betul nggak? Betul. Nah, kalau anaknya masih kecil dalam pengertian belum dewasa untuk bisa mencari nafkah sendiri ya, masih sekolah umumnya. Ketika ayahnya harus pergi meninggalkan keluarganya akibat menjadi korban kecelakaan, otomatis keluarga tersebut akan terganggu dari sisi finansial. Kalau terganggu finansial, berarti terganggu juga untuk biaya sekolahnya, biaya hidupnya, gitu ya. Nah makanya bukan tidak mungkin orang yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas itu menjadi miskin, gitu ya. Kenapa jadi miskin? Karena si pencari nafkah itu
sudah tidak ada, ya kan? Tinggal istri dan Oke. anaknya gitu. Nah, istrinya belum tentu siap ya dalam situasi kecelakaan. Karena yang namanya kecelakaan itu kan nggak ada yang ngasih tahu sebelumnya, betul nggak? Betul. Hari ini pergi ayahnya dalam keadaan sehat walafiat untuk cari nafkah, berangkat naik motor, nggak taunya situasi yang tidak diduga dan tidak diharapkan, yang bersangkutan harus mengalami sebuah kecelakaan. Yang paling fatal adalah sampai meninggal dunia katakan. Terus dapat informasi ayahnya kecelakaan, meninggal dunia, pasti kan duka, pasti kaget. Ya, semua keluarganya kaget. Nah, situasi kaget itulah kemudian menyebabkan shock keluarganya, anaknya dan istrinya, dan juga mungkin keluarga-keluarga besarnya. Nah, dalam situasi itu nggak ada yang menduga ya, datangnya tiba-tiba. Tuh. Nah, dalam situasi itu kalau misalkan istrinya ataupun anggota keluarganya memiliki tabungan, memiliki uang yang cukup, tentunya masih bisa bertahan. Tapi bagaimana keluarga-keluarga yang hanya mengandalkan penghasilan harian? Suaminya misalkan bekerja harian, hari itu dapat penghasilan, hari itu digunakan untuk kebutuhan. Ketika si ayah ataupun orang tua itu kemudian meninggal dunia, besok seperti apa? Ini yang menjadi persoalan dan juga menjadi masalah kita bersama. Nah, Jasara Harja ada untuk mengatasi situasi itu. Gitu ya. Makanya bagi mereka yang mengalami musibah kecelakaan seperti tadi, maka Jasara Harja menyediakan dana sebesar 50 juta bagi para korban yang meninggal dunia. Nah, 50 juta ini diberikan kepada istrinya, keluarganya. Nah, mudah-mudahan dari santunan 50 juta yang diberikan Jasara Harja kepada si jandanya tadi, ini bisa jadi pengharapan baru untuk bisa dikelola dananya sehingga kondisi keuangannya tidak terganggu. Nah, itu yang santunan meninggal dunia. Nah, bagaimana kalau yang luka-luka? Kalau misalnya seorang kepala keluarga mengalami sebuah kecelakaan, tidak sampai meninggal dunia, harus masuk rumah sakit. Tentunya juga menjadi persoalan juga, meskipun tidak meninggal dunia, masuk rumah sakit membutuhkan biaya nggak murah, gitu ya. Nah, dalam posisi ini Jasara Harja juga memberikan santunan kepada mereka-mereka yang jadi korban membutuhkan biaya perawatan, yaitu santunan 20 juta maksimum. Nah, 20 juta ini bisa dimanfaatkan oleh si korban yang masuk rumah sakit untuk ngobatin Biaya perawatan. biaya perawatan. Nah, mudah-mudahan dari alokasi 20 juta bisa mengobati dia sehingga dia bisa sembuh kembali dan bisa mencari nafkah lagi, sehingga keluarganya tidak mengalami terganggu dari sisi finansial. Kalau misalnya pun si korban yang luka-luka tadi itu mengalami cacat, nah Jasara Harja juga memberikan lagi santunan cacat kepada yang bersangkutan. Nah, sekarang apa sih pengertian cacat? Cacat itu pengertiannya adalah hilang atau berkurangnya fungsi anggota tubuh. Jadi misalnya ada orang naik motor, kecelakaan, ya mohon maaf misalnya harus diamputasi kakinya, kan pernah tahu kan? Iya. Ada korban kecelakaan harus kehilangan kaki, tangan gitu ya. Nah, itu nanti bisa dapat santunan lagi dari Jasara Harja, yaitu santunan cacat tetap. Nah, nanti perhitungannya gimana besarannya? Nanti besarannya ada persentasenya. Nah, santunan cacat tetap itu maksimalnya 50 juta. Tapi setiap anggota tubuh ini memiliki kadar persentase. Kaki berapa persen, jari berapa persen, dan sebagainya. Nah, besaran itulah berdasarkan perhitungan persentase yang kemudian nanti bisa dikompensasi dalam bentuk santunan cacat tetap. Nah, jadi pertanyaannya, seberapa besar manfaatnya? Itu tadi. Ya, manfaatnya adalah bisa membantu para korban maupun ahli waris yang ditinggalkan dengan santunan yang disediakan Jasara Harja. Gitu. Kalau boleh tahu Pak, itu gimana sih cara mengklaim, misalkan ada korban kecelakaan lalu lintas ingin mengklaim uang jaminan atau uang santunannya itu kepada Jasara Harja? Ya, jadi ada persyaratan yang harus dipenuhi ketika masyarakat terkena musibah kecelakaan. Yang pertama, harus melaporkan kejadian atas peristiwa kecelakaannya. Kenapa harus melaporkan? Supaya ada instansi yang melegalitas ataupun mengesahkan kebenaran. Karena jangan sampai dana masyarakat yang dikumpulkan di Jasara Harja itu disalahgunakan. Gitu ya.
Kan dana yang ada di Jasa Raja itu kan dananya Menar, dananya Agatha, dan juga dana-dana kamu semua seluruh Indonesia. Seluruh masyarakat Indonesia dititip Jasa Raja. Tentunya Menar sama Agatha yang duitnya udah dititip di Jasa Raja nggak ikhlas dong kalau penggunaannya tidak tepat sasaran, betul nggak? Ya, betul. Ya dana ini harus diberikan kepada orang yang kena musibah. Kalau nggak kena musibah boleh nggak ngambil dana santunan dari Jasa Raja? Nggak bisa dong. Nggak boleh dong, ya kan? Nah, makanya diperlukan satu syarat yang bisa membuktikan bahwa orang yang mau menerima hak itu adalah benar korban kecelakaan. Nah, siapakah yang membenarkan korban kecelakaan itu? Tentunya ada instansi lain, ya, bukan Jasa Raja. Siapakah mereka? Tergantung kecelakaannya seperti apa. Misalnya kecelakaan lalu lintas jalan, siapa yang membuat laporan kebenaran kecelakaan itu? Siapa? Polisi, ya kan? Kalau kecelakaan di laut sana, kemarin kan ada kecelakaan di NTT, kapal tenggelam kan? Ya kan? Nah, siapa yang membenarkan kecelakaan itu? Kalau di laut, siapa? Basarnas kali ya? Basarnas boleh, ya kan? Basarnas. Atau siapa lagi? Dari Kementerian Perhubungan mungkin, ya. Nah, jadi mereka lah yang membuat laporan kebenaran atau suatu kecelakaan, dan juga disebut siapa saja nama korbannya, alamatnya di mana, jenis kelaminnya apa, supaya kami dari Jasa Raja setelah mendapatkan informasi itu kami bisa segera memberikan haknya, gitu ya, supaya jangan salah sasaran gitu. Nah, jadi persyaratannya yang pertama adalah harus melaporkan kejadian kepada pihak yang berwenang. Nah, selanjutnya apabila sudah terdata dengan baik, maka si korban maupun keluarga korban atau ahli waris korban tinggal membuktikan dirinya dengan dokumen-dokumen yang ada sebagai apanya. Misalnya kalau misalkan korban itu meninggal dunia, nah santunan ini kan santunan meninggal dunia. Nah, tentunya santunan ini diserahkan kepada, nggak mungkin kepada korban, karena korban sudah meninggal dunia, kepada istrinya atau suaminya atau anaknya atau keluarga, ya, suaminya, anaknya, atau janda atau dulanya, ya. Jadi dalam pengaturan di Jasa Raharja mengenai yang boleh berhak santunan itu juga diatur. Tetangganya nggak boleh. Jadi keluarga besarnya gitu juga nggak boleh. Keluarga besarnya nggak keluarga boleh. intinya Jadi gitu ada ya? keluarga intinya. Jadi diatur yang boleh itu adalah janda dulanya yang sah. Apabila tidak ada janda atau dulanya yang sah, maka kepada anak-anaknya yang sah. Apabila tidak ada anak sah, maka kepada orang tuanya yang sah. Udah, opungnya nggak masuk. Beda lagi ntar itu ya. Tulangnya nggak masuk, ya. Tetangganya apalagi. Jadi mereka lah yang membuktikan dirinya bahwa saya adalah jandanya, saya adalah dudanya, saya adalah anaknya, gitu. Jadi ya, ayo mana buktinya, gitu. Oh, ini surat nikahnya, oh ini akte lahirnya dan sebagainya. Oh, ini kartu keluarganya, gitu. Nah, atas dokumen itu kemudian Jasa Raja akan menyerahkan santunan kepada si ahli waris yang berhak tadi itu. Begitu juga kalau misalkan dia luka-luka, ya udah masuk rumah sakit, nanti Jasa Raja yang membayarkan. Dasarnya apa? Kalau dia itu masuk rumah sakit karena kecelakaan, dasarnya adalah dari laporan kepolisian ataupun dari instansi yang berwenang tadi, begitu. Oke, berarti kalau misalnya nih Pak, amit-amitnya ke kecelakaan nih pejabat pemerintah ataupun kalau misalnya kita ngebahas putar HI pasti nggak jauh-jauh dari duta besar gitu kan. Nah, kira-kira kalau misalnya amit-amitnya kecelakaan, apakah dana santunan yang diberikan oleh PT Jasa Raharja ke masyarakat itu bakal setara sama yang pejabat pemerintahan atau duta besar ini? Iya, jadi untuk besaran santunan yang saya sampaikan tadi sebesar 50 juta itu tidak melihat pangkat, jabatan, suku, bangsa. Setara ya? Setara. Jadi siapapun yang mengalami musibah kecelakaan di jalan raya, apapun warga negaranya, itu mendapatkan santunan yang sama sebesar 50 juta kalau meninggal dunia, 20 juta kalau luka-luka. Jadi sama. Gitu. Ya. Mungkin Berarti, pertanyaannya bagaimana kalau warga negara asing? Oh ya, betul. Ya kan? Ya. Nah, yang banyak kejadian warga negara asing itu adalah di Bali. Ya. Jadi kalau warga negara asing misalnya mengalami kecelakaan di Indonesia, apakah mereka berhak nggak atas santunan ini? Jawabannya berhak. Ya. Tinggal sekarang ahli warisnya ada di mana? Ahli warisnya pasti ada di luar negeri dong, ya kan? Kalau misalkan dia itu seorang ayah, mungkin istrinya ada di negaranya sana kan?
Nah, bagaimana dalam proses penyelesaiannya? Nah, nanti kita akan melakukan kerjasama dengan kedutaan yang ada di sini. Jadi misalkan ini warga negara apa, misalnya warga negara Filipina misalnya, ya. Nah, nanti kita akan kerjasama dengan duta besar yang ada di Filipina bahwa ini ada warga negaramu mengalami kecelakaan, ini santunanmu kami berikan. Tolong saya dibantu untuk ahli warisnya. Siapa? Karena si duta besar tadi pasti memiliki data ya. Dia akan kontak ke negaranya untuk memberitahu sekaligus juga meminta dokumen-dokumen dari si ahli waris itu. Nah, nanti santunannya bisa kita kirimkan ke rekeningnya si keluarganya yang ada di negara sana. Jadi nggak sebatas kepada warga negara Indonesia, tidak sebatas kepada suku tertentu, tapi semua orang yang ada di Indonesia, baik itu warga negara Indonesia asli maupun warga negara asing, bila mana kecelakaan ditabrak oleh kendaraan bermotor dan berhak atas santunan jasa raja akan disantuni Dengan jumlah santunan yang dengan sama. jumlah santunan yang sama. Berarti tinggal dikonversi aja gitu ya, sesuai itu mata tinggal uang dikonversi negaranya. dengan nilai mata uangnya. Oke, gitu ya. menarik. Oke. Tadi kan Pak Arya kan sudah menjelaskan tentang ahli waris. Nah, kalau boleh tahu, ada nggak sih Pak dari Pak Haryo sendiri punya pengalaman yang unik dari memberikan santunan kepada ahli waris gitu Pak? Misalkan tiba-tiba istrinya ada 2 atau gimana? Iya, banyak sekali ya. Pengalaman saya di salah satu kota bahwa ketika penyelesaian santunan diselesaikan, ternyata istrinya ada 3. Gitu ya. Gila gitu. Nah, selesai ternyata ada 3 gitu kan. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Nah, penyelesaiannya ini tentunya kita akan menyelesaikan yang pertama itu mendamaikan dulu dari para istrinya ya. Bagaimana kesepakatannya. Samping juga kita lihat statusnya. Dia istri yang seperti apa gitu kan. Kan bisa aja yang bersangkutan menikah dengan lebih dari 1 istri dan memang punya surat-surat gitu kan. Berarti kan semuanya berhak gitu ya. Kalau memang dapat dibuktikan semuanya berhak, ya sudah tinggal dilakukan mediasi dulu ya. Mediasi kalau memang mereka sepakat, mereka akan menyepakati dengan sejumlah kesepakatan, ya sudah nanti santunannya kita akan selesaikan. Tapi kalau misalnya tidak ada kesepakatan di antara istri-istrinya, maka ya udah kita persilakan untuk diselesaikan melalui jalur pengadilan dulu ya. Biarlah pengadilan nanti yang menetapkan ya seperti apa terhadap ahli waris ini, ke mereka ini seperti apa. Nah, dengan seperti itu nanti menunggu penetapan dari pengadilan. Kalau memang itu tidak ada kesepakatan ya, nah nanti dari bagaimana pengadilan menetapkan, nanti kita akan laksanakan apa yang diminta atau yang ditetapkan oleh pengadilan. Berarti selama belum ada keputusan dari pengadilan, berarti santunan masih di hold dulu di jasa raja gitu ya. Supaya tidak ada yang merasa diperlakukan tidak adil gitu. Oke, Pak, kira-kira usahanya upaya dari PT Jasara Harja ini tuh sudah membantu mengatasi kemiskinan dan pemerataan gitu nggak sih Pak? Misalnya kayak kita di kota terus dengan di daerah-daerah terpelosok gitu, pemerataan dana santunannya. Memang santunan 50 juta itu kita upayakan itu bisa memberikan ketahanan hidup dia selama setahun ya. Jadi 50 juta itu kalau income per kapita orang Indonesia itu kan sekarang kalau UMP itu berapa? UMR lah. Pegawai itu UMR berapa? 3 juta ya? 4 juta. 4 juta. Nah, 4 juta kan? Sekarang 4 juta sebulan. Itu kita ambil rata-rata ya penduduk Indonesia ya enggak. Kalau mungkin keluarganya Menar, keluarganya Agatha mungkin bisa lebih ya, tapi kita akan ambil rata-rata UMP atau UMR itu kan 4 juta. 4 juta dikali 12 berapa? 48 juta. Nah, santunan jasa raja berapa tadi? 50. Nah, berarti angka itu dianggap masih wajar untuk di level angka itu. Gitu ya. Nah, harapannya dari santunan 50 juta itu bisa memberikan ketahanan hidup selama setahun sambil yang bersangkutan melakukan recovery atas situasi kehilangan kepala keluarga. Ya mudah-mudahan dari santunan 50 juta itu
oleh yang bersangkutan bisa jadi modal usaha. Ya. Misalnya untuk usaha dagang dan apa ya dengan modal 50 juta itu, sehingga dana itu diputar jadi modal usaha. Nah, mudah-mudahan dengan seperti itu upayanya keluarganya nanti bisa survive kembali ya. Bisa tidak terganggu lagi kondisi ekonominya karena dari santunan 50 juta. Nah, sebenarnya Jasa Raja mengharapkan itu. Memang dalam hal ini Jasa Raja tidak bisa mengintervensi dari si keluarga korban ya bahwa nanti dipakai untuk ini ya, nggak bisa begitu ya. Kami menyerahkan hak santunan dan mudah-mudahan hak santunan itu bisa dimanfaatkan dengan baik dari para ahli waris tersebut. Jadi itulah upaya kami untuk bisa jangan sampai muncul keluarga miskin lagi, begitu ya. Tujuan untuk bisa mempertahankan kondisi ekonominya keluarga sehingga tidak ada yang jatuh miskin. Karena kalau kemiskinan itu muncul itu menjadi beban negara. Beban sosial. Karena kalau orang miskin biasanya akan berdampak kepada kriminalitas. Kalau sudah kriminalitas berarti jadi masalah kita bersama, gitu ya. Nah, itulah yang kita cegah. Nah, mudah-mudahan dengan santunan ini bisa mencegah situasi itu. Gitu. Kalau dari Jasa Raja sendiri, apakah memang hanya usahanya hanya memberikan santunan atau ada pemberian, misalkan pemberian modal atau peminjaman modal kepada usaha-usaha ahli waris gitu atau tidak ada? Nah, jadi itu di luar tugas Jasa Raharja ya. Jasa Raja itu ada yang namanya tanggung jawab TJSL, jadi kayak kalau di perusahaan lain itu namanya CSR gitu ya. CSR itu adalah CSR itu adalah kayak semacam dana yang disiapkan oleh perusahaan untuk memberikan bantuan kepada lingkungannya, gitu ya. Nah, jadi dalam bentuk misalkan penanaman pohon ya, memang programnya bisa berubah-ubah ya. Beberapa tahun lalu memang ada namanya pemberian bantuan modal usaha yang sifatnya bergulir, tapi itu bukan tugas core-nya Jasa Raharja. Nah, itu adalah semacam tugas tambahan yang diberikan oleh kementerian untuk bisa meningkatkan ekonomi kerakyatan ya. Tapi itu nggak ada hubungannya dengan korban kecelakaan. Tapi itu sifatnya pinjaman, jadi soft loan ya, jadi pinjaman lunak yang harus dikembalikan. Nah, dana itu nanti akan digunakan lagi untuk para pengusaha kecil lainnya gitu ya. Itu kemudian, tapi setiap periode berubah-ubah ya. Itu yang lalu-lalu ya. Yang sekarang itu biasanya kita melakukan kegiatan-kegiatan kayak lingkungan, penanaman pohon, terus menjaga kelestarian alam gitu. Nah, itu juga bagian dari tugas tambahan Jasa Raja kepada masyarakat. Iya. Ngomong-ngomong tadi kan Bapak menceritakan menjelaskan tentang jumlah nominal dari santunan. Nah, kalau apa yang terjadi kalau misalkan terjadi inflasi negara, misalkan UMR atau UMP meningkat, apakah jumlah santunan itu tetap segitu atau juga ada kemungkinan untuk mengikuti inflasi? Ya, jadi jumlah santunan Jasa Raja itu yang 50 juta sekarang itu kan tidak permanen. Jadi bisa saja santunan itu dilakukan peninjauan. Ya. Contohnya oleh karena inflasi, gitu ya. Jadi duit yang 50 juta tadi udah nggak cukup lagi gitu. Karena memang dari pengalaman Jasa Raja itu sudah beberapa kali menaikkan santunan. Jadi santunan 50 juta ini naik terakhir itu 2017. Sebelumnya itu 25 juta untuk yang korban meninggal dunia. Kemudian di 2017 naik dari 25 menjadi 50 juta. Nah, kenapa kok naik? Ya itu tadi, melihat dari sisi inflasi, kemudian melihat dari sisi kenaikan harga dan sebagainya. Termasuk harga obat-obatan. Makanya korban luka-luka tadi itu kan luka-luka harus dirawat, butuh biaya gitu ya. Rumah sakit pasti mahal, obat pun mahal. Makanya dinaikkan dari 10 menjadi 20. Jadi memang itu dilakukan peninjauan-peninjauan. Nah, yang menetapkan kenaikan tarif itu santunan itu bukan Jasa Raja sendiri, tapi dari pemerintah, yaitu Kementerian Keuangan. Jadi Jasa Raja nanti akan memberikan usulan kepada kementerian untuk dilakukan penyesuaian. Karena apa? Oh, karena tadi itu
inflasi, harga-harga udah naik ya, sehingga kebutuhan hidup masyarakat sudah meningkat, sehingga diperlukan adanya peninjauan terhadap besaran santunan gitu. Oke, oke. Ya. Ya, berarti sewaktu-waktu kita nggak tahu nih tahun keberapa kita bakal tahu misalnya dana nyantunan itu bakal naik, belum tahu ya. Tapi Iya. masih ditinjau ulang lagi. Ya, selalu dievaluasi ya. Sepanjang itu masih layak, itu masih dilanjutkan. Tapi kalau ini kayaknya udah nggak cukup nih, maka kita naikkan lagi. Gitu. Nah, tapi Pak, dalam penyantunan kepada korban kecelakaan lalu lintas ini kira-kira ada nggak sih faktor penghambatnya untuk penyaluran dana tersebut? Ya, memang penghambatnya yang pertama dari masyarakat itu sendiri. Kenapa saya bilang penghambat dari masyarakat itu sendiri? Misalnya gini, ada kejadian orang kena musibah kecelakaan, tapi dia tidak melaporkan kepada pihak kepolisian, gitu kan? Nah, sehingga pada saat dia ingin meminta santunan menjadi haknya, karena nggak ada laporan kepolisiannya, tentunya kami juga nggak bisa memberikan santunan Iya, itu, betul. karena syarat utamanya tidak dipenuhi, gitu ya. Nah, terus yang kedua, dari si ahli waris ataupun korbannya itu sendiri juga dia tidak memiliki dokumen-dokumen yang membuktikan dirinya sebagai ahli waris. Iya. Contoh, dia mengaku bahwa dia adalah istrinya. Orang ngaku-ngaku boleh dong, Iya, betul. tapi begitu ditanya mana suratnya, dia nggak bisa membuktikan, gitu ya. Nah, itu juga menjadi satu faktor penghambat. Nah, sekarang kenapa kok dia tidak bisa membuktikan? Ya mungkin saja, mungkin karena dokumennya hilang, atau mungkin karena memang dia menikah di bawah tangan misalnya, ataupun menikah yang tidak diketahui oleh siapa-siapa gitu ya. Nah, ini yang menjadi penghambat ketika masyarakat yang berhak atas santunan juga tidak bisa menunjukkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Gitu. Oke, berarti harus sesuai alurnya juga dan ada bukti yang menyatakan kalau Iya. memang dia ada keluarga intinya ya. Jadi Betul. memang udah nggak bisa di sembarang orang lagi ya itu dana disalurkan ya. Gitu. Gitu. Harus ada pembuktian-pembuktian. Ya, kalau boleh tahu tuh jasa raja itu Pak sebenarnya dia itu bekerja sama dengan instansi apa aja sih Pak? Ya, kalau tadi kita cerita bahwa pada saat korban kecelakaan itu harus melapor ke kepolisian. Nah, kemudian habis masuk ke kepolisian nanti juga ke rumah sakit gitu ya. Kemudian kembali lagi harus ada surat yang namanya surat kebenaran dia sebagai istri misalnya ya. Berarti kalau ngelihat tadi itu udah jelas beberapa instansi yang diperlukan oleh jasa raja itu adalah pertama adalah instansi yang mengeluarkan kebenaran dari satu kecelakaan. Berarti tadi kita cerita dari kepolisian, dari apa tadi Basarnas, ya, kemudian dari rumah sakit kan, Iya. karena dia yang merawat gitu ya. Kemudian dari pemerintah daerah karena yang mengeluarkan surat-surat kalau memang diperlukan, karena dia harus mengurus ke RT, RW, kelurahan, mungkin ya kecamatan ya. Nah, itu juga menjadi mitra. Nah, kemudian juga Dukcapil. Nah, Dukcapil yang mengeluarkan surat tentang kependudukan misalnya. Dukcapil kan mengeluarkan tentang surat akte pernikahan, kemudian juga akte kematian ya. Nah, ini juga menjadi mitranya jasa raja di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat begitu. Ya. Termasuk dunia akademisi juga. Tapi dalam bentuk yang lain ya, dunia akademisi itu dalam bentuk kita melakukan upaya-upaya pencegahan. Jadi jasa raja itu tidak semata-mata memberikan santunan saja, tapi bagaimana menciptakan pencegahan kecelakaan. Jadi kita bekerja sama dengan beberapa universitas untuk melakukan kegiatan-kegiatan safety campaign namanya. Ya. Safety campaign itu contohnya jasa raja dan polisian go to kampus gitu ya. Jasa raja and police and jasa raja go to kampus. Nah, di sana kita memberikan edukasi kepada adik-adik semuanya supaya tertib dalam berlalu lintas. Ya, sehingga terhindar dari kecelakaan gitu ya. Jadi adik-adik ini yang punya semangat menjadi mahasiswa bisa terhalang cita-citanya oleh karena mengalami musibah kecelakaan. Ya kan? Jadi Anda kepengen jadi lulus S1, nanti saya akan menjadi ini, menjadi itu, menjadi ini. Ternyata begitu naik kendaraan lalai sehingga ditabrak oleh kendaraan bermotor lain, itu yang mengakibatkan cita-citanya menjadi terhambat. Nah, tugas jasa raja salah satunya adalah bagaimana
melakukan upaya preventif. Nah, dunia kampus menjadi satu berkumpulnya anak-anak muda, karena tadi kan berdasarkan data demografi, usia yang menjadi korban kecelakaan 15 sampai 48. Nah, Anda kan berarti ada di sekitar itu. Iya. Ya kan? Ada di kisaran itu. Nah, Anda termasuk kelompok usia yang produktif dan berpotensi menjadi korban. Ya. Dan perlu ditambahkan lagi 75% korban kecelakaan itu adalah pengendara sepeda motor. Gitu. Nah, jumlah korban kecelakaan di Indonesia rata-rata itu ada 130.000 setahun. Dari 130.000, 30.000-nya itu korban meninggal dunia. Jadi kalau di rata-rata satu hari itu satu jam itu ada 3 orang korban meninggal dunia di Indonesia. Dalam 1 jam ada 3 orang meninggal dunia. Mengerikan kan? Iya. Nah, tapi data itu mungkin kita ya biasa-biasa saja, padahal itu menunjukkan data seperti itu. Nah, yang kita cegah adalah jangan sampai kita berada menjadi korban yang 30.000 itu kan. Ya. Nah, itulah tugas Jasa Raja, bagaimana mengedukasi adik-adik semua di kampus supaya jangan sampai menjadi korban kecelakaan. Caranya apa ya? Kita safety campaign, bahaya di kecelakaan, tertib lalu lintas. Kalau lampu merah jangan dilanggar, betul nggak? Betul. Saat ini kalau Anda lihat lampu merah, gitu kan? Iya. Mungkin Anda lupa ketika merabas lampu merah, yang punya hijau maju kan? Iya. Betul. Nah, apa yang terjadi? Nah, kalau memang lihat merah, lebih baik berhenti, gitu ya. Sehingga itu menjadi upaya kita untuk mencegah jangan sampai kita menjadi korban kecelakaan. Karena kalau sudah menjadi korban kecelakaan, menyesal kan? Iya. Mungkin cita-cita kita ingin menjadi ini dan itu terhambat oleh karena satu peristiwa hanya sekian berapa detik saja itu. Dan itu ada aspek-aspek kelalaian kita. Nah, yang perlu juga diketahui adik-adik semuanya, para generasi muda, ingat bahwa kecelakaan itu juga semata-mata bukan dari kitanya sendiri, tetapi diakibatkan oleh orang lain. Ya. Nah, oleh karena itu tetap berhati-hati di jalan. Meskipun kita sudah hati-hati, belum tentu orang hati-hati. Nah, oleh karena itu waspada di jalan, konsentrasi, fokus. Kalau misalnya mau ke kampus, usahakan jangan mepet. Iya. Apalagi mau ujian, ya. Jadi banyak peristiwa kecelakaan itu, anak-anak mahasiswa itu, kalau kita tanya kenapa kamu sampai menjadi korban kecelakaan, umumnya mereka terburu-buru karena ngejar waktu, Iya. gitu kan? Wah, itu mau ujian nih, kurang 5 menit lagi, akhirnya kebut, sehingga kewaspadaannya menjadi menurun. Yang dipikirannya fokus ke gimana sampai ini saya cepat, bagaimana saya sampai ini cepat, kan gitu ya, sehingga dia lalai, sehingga konsentrasi dan kewaspadaan menurun. Akhirnya malah nggak sampai kampus, malah sampai di Rumah sakit. atau sampai di Surga. yang lahat. Ya, itu yang tidak kita harapkan tentunya ya, betul kan? Iya, betul. Nah, ini yang perlu kita sama-sama sadari ya, bahwa salah satu penyebab kecelakaan karena terburu-buru, sehingga karena terburu-buru kewaspadaan menjadi menurun. Kalau kewaspadaan menurun berarti resiko meningkat. Iya, betul. Nah, jadi adik-adik semuanya, salah satunya kunci adalah kalau ke kampus jangan tergesa-gesa atau terburu-buru gitu ya. Jadi atur waktu supaya kalau memang ujian jam 8, bagaimana kita berangkat dari rumah jam 6, jam 7 sebelumnya. Itu pasti kita akan nyantai, kan gitu ya. Nggak perlu terburu-buru, kemudian juga tiba dengan baik, selamat, di jalan juga kita hati-hati gitu ya. Lalu bagaimana kalau misalkan warga yang tidak membayar STNK atau menunggak gitu, Bang? Apakah bila mengalami kecelakaan, apakah tetap disantuni atau tidak? Kalau misalnya ada pemilik kendaraan bermotor itu kebetulan menunggak pembayaran jasa harjanya ya. Jadi memang untuk santunan jasa raja ini, yang pertama itu diberikan kepada korban kecelakaan. Jadi siapapun yang menjadi korban dia akan mendapatkan santunan. Nah, apabila pelaku daripada yang menabrak ini adalah kendaraan yang belum memiliki surat-surat, artinya belum melunasi ya kewajibannya, maka jasa raja
akan tetap memberikan hak santunan bagi orang yang menjadi korban, gitu ya. Iya. Nah, nanti untuk pembayaran yang belum dilakukan oleh yang bersangkutan, nanti akan ada aturan tersendiri untuk adanya beberapa sanksi yang diberikan kepada yang bersangkutan, baik itu sanksi denda, ya, ya, maupun, tapi umumnya sanksi denda kepada yang tidak melaksanakan kewajibannya. Tapi bagi korban yang mengalami musibah di saat kejadian itu, maka jasa raja akan tetap memprioritaskan bagaimana santunan itu bisa diberikan kepada yang bersangkutan. Nah, bagi pihak yang tidak memenuhi kewajibannya, nanti akan ditindaklanjuti untuk diminta untuk segera memenuhi kewajibannya, ya, dan juga ada denda-denda yang dibayarkan kepada yang bersangkutan. Contohnya kalau adik-adik itu membayar SPD KLJ itu atau membayar pajak kendaraan ya di kantor Samsat, misalnya wajib membayarkan sekarang tanggal 1 ya. Nah, hari ini adalah jatuh tempo. Tapi oleh karena faktor lupa atau apalah ya, sehingga dibayarkannya mundur 2 hari, 3 hari, maka akan ada pengenaan denda yang dilakukan kepada pemilik kendaraan, gitu ya. Nah, itu adalah sanksi-sanksi yang diberikan, sanksi administrasi yang diberikan kepada para korban yang para pemilik kendaraan yang tidak memenuhi kewajibannya itu. Oke, ini kan tadi udah sekitar tentang masyarakatnya nih ya Pak, sama upaya pencegahannya. Nah, kira-kira kan kalau misalnya kita lihat dari realita yang ada nih Pak, kadang kan suka ada yang lampu merah yang seharusnya udah hijau, terus masih merah, terus yang di sana udah nyerobot, yang di sini juga nyerobot, jadi kayak masih ada simpang siur lah gitu kan. Kita harus ngikutin yang mana gitu kan. Nah, kira-kira dari pengalaman yang udah terjadi di masyarakat ini, mungkin ada nggak sih kebijakan yang Bapak rekomendasikan mungkin untuk pemerintah biar kita tuh sama-sama saling berkolaborasi gitu Pak, jadi nggak banyak korban-korban dari lalu lintas itu? Ya, kalau untuk kegiatan upaya pencegahan itu kita melakukan nggak cuma rekomendasi ya yang kita berikan, tapi kita sudah action. Jadi nggak sebatas rekomendasi, tapi sudah langsung turun melakukan upaya-upaya supaya masyarakat itu tertib gitu kan ya. Nah, kita terlibat di dalam kegiatan-kegiatan upaya pencegahan ya. Kita bekerja sama dengan perguruan tinggi yang tadi saya bilang. Kemudian kita juga bekerja sama dengan pihak Polri, ya, bersama-sama dengan teman-teman dari Polri itu kita memberikan edukasi, kita memberikan helm gratis ke masyarakat, ya kan? Kita memberikan safety campaign, kita memberikan sosialisasi gitu ya. Kita memberitahukan mengenai bahayanya melanggar lalu lintas, gitu. Nah, kemudian juga kita terlibat dalam diskusi maupun FGD dengan Bappenas ya. Jadi dalam kerangka keselamatan jalan itu sebenarnya pemerintah sudah mengeluarkan Perpres nomor 1 tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan. Jadi dalam RUNK itu sudah ada agenda yang mengatur bagaimana strategi keselamatan, gitu ya. Baik itu keselamatan jalan, keselamatan orang, keselamatan kendaraan maupun maupun manajemen yang berkeselamatan gitu ya. Dan juga penanganan korban kecelakaan gitu. Jadi pemerintah sudah punya itu. Nah, tinggal jasa raja terlibat dalam kegiatan tersebut bersama dengan mitra kerja lain. Nah, jadi jasa raja tidak sebatas memberikan rekomendasi, tapi juga memang sudah masuk ke dalam action. Jadi safety action, safety campaign, ya bukan hanya sebatas kepada induction aja gitu ya, tapi sudah kepada safety action dan safety campaign gitu. Kalau untuk rekomendasi kebijakan yang bisa mempengaruhi atau mengurangi kemiskinan akibat kecelakaan itu ada nggak sih Pak? Ya memang kita bekerja sama dengan PNM namanya. Jadi jasa raja itu bekerja sama dengan PNM. PNM itu Badan Usaha Milik Negara yang salah satu fungsinya itu adalah meningkatkan ekonomi kemasyarakatan ya. Nah, jadi kita kerjasama dengan PNM. Di PNM itu ada namanya Komunitas Mekar, Pembina Keluarga Ekonomi Sejahtera. Nah, di Mekar itu adalah anggotanya para perempuan yang dibina oleh PNM untuk bisa
mandiri dari sisi ekonomi. Nah, PNM ini memberikan semacam modal dan bimbingan untuk usaha kepada para perempuan-perempuan. Nah, Jasara Harja menyadari situasi itu ada korelasinya antara korban kecelakaan dengan PNM tadi. Nah, kerjasama itu kemudian membuat sinergi antara Jasara Harja dengan PNM. Jadi para korban kecelakaan lalu lintas tadi yang umumnya adalah janda ya, karena kan mayoritas adalah korban laki-laki. Berarti kan ada janda-janda yang meninggal oleh suaminya karena kecelakaan. Nah, kita kerjasama dengan PNM untuk bisa diberdayakan para janda-janda korban laka lantas ini yang kebingungan, tidak tahu harus berbuat apa, mau usaha apa, tapi punya uang 50 juta lah katakan dari Jasara Harja. Ini mau diapain nih duitnya gitu kan. Nah, dengan kerjasama Jasara Harja dengan PNM, maka para janda-janda tadi itu bisa diberdayakan. Kemudian diajak untuk masuk ke dalam komunitas Mekar tadi itu. Nah, komunitas inilah yang kemudian melakukan bimbingan kepada janda-janda ataupun perempuan-perempuan ya yang sudah ada, sehingga para janda yang mengalami yang ditinggal suaminya tadi bisa bergabung dengan komunitas Mekar dan mudah-mudahan setelah bergabung dengan komunitas Mekar, mereka punya wawasan untuk berusaha ataupun berbisnis dengan bimbingan dari PNM. Nah, dengan begitu santunan 50 juta bisa dimaksimalkan. Nah, itu juga menjadi bagian dari usaha Jasara Harja untuk mengurangi kemiskinan akibat kecelakaan lalu lintas. Itu. Tapi Pak, mungkin kayak misalnya ada keluarga yang benar-benar lagi butuh finansial nih, terus mereka tahu kalau misalnya mereka nih masukin dana di asuransi ini. Nah, kemungkinan ada nggak sih keluarga yang benar-benar kayak sengaja gitu untuk ngalamin kecelakaan sampai akhirnya mereka membutuhkan dana itu? Iya. Jadi memang di Jasara Harja itu ada ketentuan beberapa pengecualian gitu ya. Jadi kalau misalkan ada satu peristiwa kecelakaan sifatnya disengaja, gitu ya. Nah, tentunya dalam hal ini apabila ada aspek-aspek kesengajaan di dalam satu peristiwa kecelakaan, maka Jasara Harja nggak akan menyantuni. Nah, tinggal kan bagaimana cara pembuktian kesengajaan itu, gitu ya kan? Nah, pastinya dalam hal ini Jasara Harja tidak bisa mendeklar bahwa suatu peristiwa kecelakaan, oh ini karena kesengajaan. Kami tidak punya kewenangan untuk menentukan itu. Nah, dalam hal ini pastinya akan ada instansi lain yang lebih berwenang yang bisa menetapkan bahwa sebenarnya ini kecelakaan atau bunuh diri. Oh, oke ya. Gitu ya. Nah, katakanlah mungkin kita bisa bicara itu Polri misalnya. Nah, Polri dengan memiliki keilmuannya bisa melakukan deteksi ya bahwa ini mungkin bukan karena kecelakaan nih, ada aspek-aspek kesengajaan. Nah, itu kita serahkan kepada instansi lain ya yang memiliki kewenangan dan keahlian dalam menetapkan apakah seseorang itu memang benar-benar karena kecelakaan, memang murni kecelakaan, atau karena aspek-aspek kesengajaan. Nah, kalau misalnya dapat dibuktikan dari instansi terkait bahwa ini ada aspek-aspek kesengajaan yang dilakukan oleh si korban misalnya, maka apabila itu bisa diyakini dan memang ada data ya dan bukti tertulisnya valid, maka Jasara Harja pasti akan memberikan penolakan terhadap santunan tersebut. Gitu. Tapi bakal ada kemungkinan kayak bakal lari ke proses hukum gitu nggak sih Pak? Kemungkinan bisa. Jadi artinya pasti kan Polri akan menindaklanjuti ataupun pihak instansi terkait ya, apa motifnya kan gitu ya. Kalau memang ada motif apa gitu ya, nah, mungkin itulah instansi yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan itu. Jadi kaji ulang juga ya, nggak asal langsung ngasih gitu ya. Betul, ada kaji ulang. Nah, kalau Jasara Harja sendiri itu apakah sudah ada pemerataan di seluruh Indonesia nggak, sehingga masyarakat-masyarakat pelosok ini bisa merasakan hak atau manfaatnya dari Jasara Harja ini? Ya, Jasara Harja itu networkingnya ada di seluruh Indonesia. Kita memiliki kantor Samsat ada sekitar 1.400-an di seluruh Indonesia. Jadi untuk level kabupaten itu Jasara Harja ada.
Untuk level provinsi kita ada di 29 ya. Untuk di level di bawahnya provinsi ya, kalau di provinsi itu kita bilang itu kantor cabang. Nah di bawahnya kantor cabang itu ada kantor perwakilan, itu sekitar 60-an ya kantor perwakilan Jasara Harja. Nah dengan 1.400 kantor samsat, ditambah kita juga sudah bekerja sama dengan rumah sakit hampir di 2.700 rumah sakit di seluruh Indonesia. Nah ini adalah menjadi satu networking, ini menjadi satu kekuatan bagi Jasara Harja untuk bisa menjangkau layanan seluruh masyarakat Indonesia. Nah jadi dengan jangkauan layanan sepanjang itu, maka masyarakat di seluruh pelosok Indonesia apabila membutuhkan Jasara Harja, khususnya kebutuhan untuk mendapatkan santunan, itu bisa diberikan pelayanan yang relatif sama dan dengan waktu yang sama. Jadi tidak ada kesulitan bagi masyarakat Indonesia untuk bisa melakukan pengurusan atas hak santunannya gitu. Oke, kalau kayak gitu mungkin bagaimana sih Pak cara manajemen resiko ini berperan pada bisnis usaha dari Jasara Harja sendiri? Iya, jadi kalau kita udah bicara bisnis proses yang tadi saya sampaikan, maka selanjutnya adalah bagaimana manajemen risiko di Jasara Harja untuk bisa menjaga usahanya Jasara Harja di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, gitu ya. Nah, dalam hal ini Jasara Harja itu melihat bahwa manajemen risiko yang diterapkan di Jasara Harja ini adalah bagaimana adanya menjaga nilai. Jadi kan tujuan dari manajemen risiko itu adalah menjaga nilai, kemudian ada resilience ya atau ketahanan, kemudian juga sustainability gitu ya. Jangan sampai Jasara Harja itu karena nggak bisa mengelola risiko sehingga nggak bisa memberikan layanan kepada masyarakat gitu ya. Nah jadi dalam manajemen risiko yang ada di Jasara Harja ini, setiap bisnis proses itu dilihat risiko-risikonya. Ya, contohnya adalah ketika kita akan bayarkan santunan kepada korban kecelakaan, jangan sampai terjadi kesalahan bayar, gitu ya. Jangan sampai orang yang sebenarnya nggak mengalami kecelakaan disantunin. Iya betul. Berarti kan terjadi kebocoran. Nah, itu adalah bagian dari risiko bisnis. Nah, Jasara Harja memiliki perangkat-perangkat di dalam memitigasi risiko. Mulai dari sistem, ya, kemudian mulai dari menyiapkan infrastruktur lainnya, gitu ya. Jadi kalau misalkan ada penyimpangan-penyimpangan, kita sudah punya early warning sistemnya, ya. Mulai dari IT, kita juga menyiapkan manusianya itu kita berikan pendidikan yang cukup, kemudian memiliki integritas yang tinggi. Nah, kemudian bagaimana untuk kecukupan dananya? Nah, dana itu juga dikelola dengan baik. Setiap pengeluaran biaya itu harus diketahui, dicatat, dan harus dipertanggungjawabkan, gitu ya. Jadi setiap unit usaha, setiap kantor cabang itu benar-benar bisa mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang dikeluarkan. Gunanya apa? Untuk mencegah kebocoran, mencegah penyimpangan. Karena dengan manajemen risiko, maka semua risiko-risiko yang terjadi pada saat bisnis proses terjadi itu bisa kita minimalisir, termasuk di dalamnya pengelolaan dana yang diterima masyarakat. Nah, dana yang diterima masyarakat ini supaya tetap ada, maka dana itu juga diinvestasikan oleh Jasara Harja. Nah, hasil investasi itu kemudian akan dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk santunan. Nah, tujuannya adalah supaya Jasara Harja memiliki sustainability dan kecukupan dana untuk bisa memberikan santunan kepada korban kecelakaan. Gitu. Oke, berarti kalau misalnya masalah soal dana ini pasti kayak mungkin berkelanjutan ya Pak ya. Berarti ini kan tentunya pasti mendukung sama kayak poin ke-17 dan 1 SDGs itu kan tentang pemberantasan kemiskinan dan kolaborasi antar mitra. Iya. Berarti ini memang kayak udah kayak bentuk actionnya dari pemerintah sendiri, apalagi PT Jasara Harja ini bagian dari BUMN kan ya Pak ya. Iya. Berarti memang sudah ada bukti nyata kalau misalnya dari perusahaan swasta pun juga ikut turun serta gitu membantu Indonesia untuk menjadi
negara yang mungkin bisa berkembang makin lebih maju lagi, apalagi kalau misalnya tahun 2030 ini adalah bagian target dari SDGs gitu ya, Gat ya. Betul. Kalau boleh tahu Pak, untuk semua kebijakan yang dilakukan Jasa Raja itu dasar hukumnya itu dari mana? Untuk semua kebijakan Jasa Raja itu dasar hukumnya itu yang pastinya Jasa Raja itu melaksanakan tugas dan perannya itu di 2 undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 ya, kemudian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 ya. Nah, undang-undang itu mengatur Jasara Harja untuk bisa memberikan santunan kepada masyarakat ya. Kemudian juga undang-undang tersebut juga mengatur bagaimana tata caranya. Kemudian untuk pengaturan terhadap pengelolaan di manajemen risiko, pengelolaan investasi ya, itu juga dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan itu juga memberikan satu batasan-batasan, regulasi-regulasi, aturan-aturan dari Kementerian BUMN juga membuat suatu peraturan-peraturan gitu ya. Kemudian juga ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas jalan gitu ya. Itu juga ada aturan-aturannya, sehingga segala peraturan-peraturan yang ada di Jasa Raja ini dilaksanakan dengan penuh kepatuhan. Karena dengan melaksanakan aturan-aturan yang dengan kepatuhan itu tujuannya adalah supaya perusahaan ini, BUMN ini bisa survive. Dan pada akhirnya masyarakat akan mendapatkan manfaatnya. Kalau di Jasa Raja, ketika sewaktu-waktu masyarakat kena musibah dan membutuhkan dana, itu tidak ada cerita bahwa Jasa Raja nggak punya uang. Gitu kan? Jadi setiap saat ketika ada musibah kecelakaan, masyarakat membutuhkan dana santunan, Jasa Raja harus menyediakan dana itu. Nah, dengan demikian pengelolaan Jasa Raja terhadap kepastian dana yang dibutuhkan setiap saat itu harus terjaga. Nah, tentunya ini tidak mudah ya. Menjaga likuiditas ya, menjaga kemampuan membayar Jasa Raja kepada masyarakat yang kena musibah memberikan santunan itu, memang kita harus patuh dan taat dalam pengelolaan perusahaan. Nah, ini diatur oleh beberapa ketentuan-ketentuan yang tadi saya sampaikan. Nah, jadi itulah kenapa Jasa Raja bisa memberikan layanan yang terbaik buat masyarakat, karena memang kita patuh terhadap regulasi-regulasi yang dibikin oleh pemerintah. Tadi kan Bapak menceritakan tentang bagaimana Jasa Raja menjaga likuiditasi. Lalu bagaimana apa yang terjadi ketika pandemi pada COVID-19 tahun 2020-an, di mana mungkin juga masyarakat tidak ada yang tidak banyak lah yang membayar kewajibannya. Itu bagaimana Pak? Ya, memang situasi pandemi kemarin adalah situasi yang sulit buat kita semua ya. Termasuk buat Jasara Harja. Jadi ketika pandemi kemarin itu memang banyak masyarakat yang tidak memenuhi kewajibannya. Oleh karena banyak faktor ya. Faktor pertama, ketika COVID kemarin banyak orang yang di PHK ya. Otomatis ketika di PHK dia akan kesulitan membayar kewajibannya. Ya. Nah, ketika dia kesulitan dalam membayar kewajibannya, otomatis dana yang diterima oleh Jasa Raja juga mengalami penurunan. Oh, gitu ya. Nah, kita khawatir kalau terjadi penurunan dana yang dikumpulkan oleh Jasa Raja dari masyarakat, khawatir nanti Jasa Raja nggak bisa membayar hak dan haknya masyarakat. Tetapi kemarin itu ya alhamdulillah, puji Tuhan, Jasa Raja masih tetap bisa memberikan santunannya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ternyata memang ada situasi di mana korban kecelakaan pada saat kemarin COVID juga menurun, gitu ya. Jadi memang pendapatannya juga tidak seperti kondisi normal. Nah, korban kecelakaan yang mau mendapatkan santunan juga menurun. Karena apa? Karena orang nggak berkeliaran di jalan, mereka stay at home. Nah, ketika mereka stay at home dan semua kegiatan melalui apa tuh? Online.
berarti kan di jalan raya sepi, betul ya? Iya betul. Nah, karena di jalan raya sepi, maka apa yang terjadi? Maka kecelakaan juga menurun. Nah, karena kecelakaan menurun, sehingga santunan juga menurun. Iya. Nah, sehingga kemarin tuh situasinya menjadi ideal atau rata. Pendapatan yang memang kita alami menurun, klaimnya juga mengalami menurun. Gitu. Oke, jadi udah banyak banget nih teman-teman pengetahuan yang kita dapetin dari kebermanfaatan PT Jasara Harja ini ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman berada di lalu lintas tuh bukan karena unsur kesengajaan ya Pak ya, Iya. tetapi namanya juga musibah pasti kita nggak ada yang tahu gitu kan. Tapi untuk itu teman-teman mungkin juga harus diperhatikan tentang bagaimana menjaga dirinya juga. Ya kan Pak ya? Ya, Iya. betul. Nah, sebelum kita mengakhiri podcast kita nih Pak, kira-kira ada nggak sih pesan dan yang mungkin yang Bapak ingin sampaikan kepada masyarakat, mungkin teman-teman juga nih terkhusus mahasiswa ya, Ya. untuk menghindari kecelakaan lalu lintas tuh gimana Pak? Iya, memang saya mengharapkan ya kepada adik-adik di dimanapun yang melihat podcast ini. Ya. Yang pertama, bahwa korban kecelakaan itu menjadi salah satu penyebab dari gagalnya cita-cita Anda dan kita semua. Karena apa? Karena faktor kelalaian. Nah, oleh karena itu sadari bahwa kecelakaan itu bisa mengintai diri kita. Karena kita ini tidak lepas dari jalan raya. Nah, jalan raya itu bisa menjadi tempat kesialan kita ataupun tempat musibah kita, tapi juga jalan raya itu juga bisa menjadi tempat kesuksesan kita. Nah, oleh karena itu, kepada adik semua, manfaatkan jalan raya itu menjadi tempat kesuksesan. Nah, hindari melanggar lalu lintas, hindari tidak tertib dalam berlalu lintas. Nah, dengan begitu, maka jalan menjadi sarana menuju sukses. Jangan nanti jalan raya sebagai tempat terhambatnya cita-cita kita. Tergantung kita bisa memaknai ini. Nah, tentunya kita sepakat di sini memilih jalan itu menjadi tempat sukses kita. Mudah-mudahan itu bermanfaat buat semuanya ya, sehingga semua masyarakat Indonesia semuanya bisa memperoleh keselamatan dan juga memperoleh cita-cita dan harapannya. Tidak terhambat oleh karena suatu musibah kecelakaan yang kita tidak harapkan. Mungkin demikian dari saya, semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Iya. Sangat-sangat menarik sekali. Tepuk tangan dulu kali ya. Sangat-sangat menarik karena menurut saya Jasara Harja sebagai badan usaha atau kita bisa bilang representatif pemerintah lah ya, untuk memberikan bantuan atau memberikan atau kalau kita hubungkan dengan SDGs itu ada di nomor 1 yang tadi Menar bilang, terus ada kehidupan sejahtera, di mana Jasara Harja ini bukan hanya membantu tapi bertanggung jawab. Iya. Ya Kak, kita tadi udah dengar ada dari Bappenas, ada dengar dari PNM, itu menurut saya sangat luar biasa. Terima kasih Pak Haryo. Terima kasih Bapak. kasih. Wawancaranya luar biasa, menarik sekali obrolannya. Ada lagi yang mau ditambahkan? Oh ya, Menar? tentunya kalau misalnya untuk mendukung SDGs ya teman-teman, kita juga nggak bisa nih mengandalkan upaya dari pemerintah aja, tapi teman-teman nih juga harus nih ngebantu pemerintah biar kita sama-sama saling berkolaborasi untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan Indonesia pada tahun 2030 nanti. Jadi teman-teman nggak usah ragu-ragu lagi untuk menunjukkan jati diri teman-teman, tetapi ingat teman-teman juga harus tetap jaga kesehatan juga ya, untuk tetap patuh terhadap peraturan ya. Lalu lintas. Iya, Ya, betul. lalu Jadi karena keselamatan teman-teman juga berpengaruh juga nih Ndre, sama keluarga. Jadi keluarga juga mungkin kena musibahnya juga. Jadi teman-teman juga harus stay safe juga ya. Oke, jadi menarik banget nih Bapak Agatha untuk pembicaraan kita ini sangat bermanfaat sekali. Kiranya mungkin teman-teman yang mendengarkan podcast ini bisa memberikan kebermanfaatan. Dan teman-teman juga harus tetap memperhatikan setiap prosedur-prosedur yang maupun dasar hukum ya Pak ya. Karena ini berguna untuk kita semua dan terkhusus negara kita di Indonesia. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi nanti di podcast kita selanjutnya. So stay tune lagi, sampai ketemu. Bye-bye.